Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mab'uuts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yarhamukallah. Baik. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita dalam mempelajari ilmu fikih, masih dalam membaca matan Umdat al-Ahkam. Baik. Dan masih dalam bab taharah atau kitabut taharah, pembahasan tentang bersuci. Iya, dan di kitab taharah ini terdiri dari beberapa bab. Ya, segala bab atau setiap bab itu berhubungan dengan taharah. Bab yang terakhir kita bahas adalah bab tentang madi dan yang selain dari madi. Ya, maksud dari bab ini itu menjelaskan tentang apa saja yang membatalkan wudu dan mewajibkan wudu setelahnya. Ya. Begitu pula yang berupa madi. Ya, madi ini mewakili apa saja yang keluar dari apa? Lubang kemaluan. Dan yang selain daripada madi. Ya. Nanti akan dijelaskan. Kalau kemarin apa? Kentut misalnya. Ya kan? Atau yang selain daripada madi yang keluar dari kemaluan. Ada berapa yang keluar dari kemaluan? Ada 4. Ada air kencing, ada madi, ada wadi, ada mani. 1 dari 4 itu suci. Apa itu? Mani. Yang tersisa dari 4 itu air kencing, madi, wadi, semuanya najis. Tapi najisnya tidak mewajibkan mandi. Cukup dengan apa? Berwudu dan mencuci bekas dari air itu. Ya, mencuci bekas yang terkena air itu. Baik. Sebelum itu kita sudah sepakat ada nama yang dituliskan. Nah, nama ini nama yang akan menyetor hadits setiap harinya. Bukan setiap hari, setiap hari pelajaran kita. Kita kan punya 2 hari, Sabtu dan Ahad. Hari Sabtu kita ambil sepekan yang berlalu dan hari Ahad kita ambil hari Sabtu. Baik, pekan lalu kita ambil dari bab apa kira-kira? Al-masah alal khufain. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan apa? Pembahasan madhi dan cara bersuci darinya. Baik, 2 hadits dari bab al-masah dan 2 hadits dari bab selanjutnya. Berarti 4 hadits. Dan sudah ada nama di tangan saya ini. Ada beberapa nama. Kita akan panggil, sebut, mungkin paling sedikit 3 orang 1 hari. Atau bisa saja kurang daripada itu. Yang jelas semuanya dapat bagian. Nama-nama yang ada di sini itu semua dapat bagian insya Allah. Kalau tidak di pekan pertama, mungkin di pekan kedua. Ya kan? Atau misalnya seperti ada ikhwah tadi, 1 orang, dia malu-malu menyetor di halakoh. Dia bisa menyetor di luar. Ya kan? Tapi yang jelas yang ada namanya. Yang ada namanya. Yang tidak ada namanya ya nanti lain waktu insya Allah. Itu yang ada namanya ini. Taib. Saya mau kenal dulu Sultan Malik. Antum. Abdurrahman Kendari. Antum. Fathan. Masya Allah. Bahrun. Masya Allah. Jauh sekali antum. Kenapa dari belakang mimbar saja? Baik. Abdurrahman Mubar. Nggak usah. Saya tahu orang ini. Masya Allah. Sahabat saya. Barakallahu fih. Syahril Ahyar. Masya Allah. Angkat tangan. Jangan. Lebih tinggi kepalanya antum kalau begini. Angkat. Baik. Arfan. Masya Allah. Rahmat. Apriyandi. Antum. Masya Allah. Barakallahu fiik. Arsyad. Masya Allah. Zaki. Zaki. Abdillah. Ya. Adakah Zaki selain antum? Ada. Maaf. Pantasan dikasih 2 huruf, 2 kata sini. Ahmad Maulana. Ini dia. Ini beliau store sama saya. Katanya dia malu-malu kalau di majelis. Iya. Ahmad Maulana. Iya. Bukan temannya Ustaz Syam, jamaah. Bukan. Baik. Abdul Alim. Hayakumullah. Adam Al-Kandari. Hebat. Masya. Seperti saudara ini. Abdul Qayyum.
Masya Allah. Baik. Hari ini dimulai dari yang paling seniornya dulu. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik. Kemarin kita sudah masuk ke dalam bab tentang madi dan selain madi. Maksudnya dari apa-apa yang membatalkan wudu. Ya. Bagaimana bentuknya dan apa yang harus dilakukan oleh orang yang tertimpa dengannya. Kemarin sebelumnya kita bagi bahwa madi ini termasuk dari apa? Cairan yang keluar dari kemaluan. Azanallahu wa iyyakum. Dan apa yang keluar dari kemaluan berupa cairan itu dibagi menjadi 4 sebagaimana yang berlalu. 3 darinya najis dan 1 darinya suci. Yang suci mani. Adapun yang 3 yang najis ada madi, ada mani, ada madi, ada wadi, ada al-baul atau air kencing. Kemarin kita jelaskan kalau madi itu apa? Air yang keluar dari kemaluan setelah datangnya syahwat. Ya, setelah datangnya syahwat. Tapi bukan pada puncak syahwat. Karena kalau yang keluar pada puncak syahwat itu namanya apa? Mani. Karena syahwat itu kan bertingkat. Ada awal, tengahnya, ada akhirnya, puncaknya. Yang keluar pada saat datangnya syahwat, ya, itu madi. Pada awal-awal syahwat itu yang keluar madi. Nanti kalau bertambah sampai puncaknya yang keluar adalah mani. Ya, bedanya antara keduanya dari sisi sifat. Kalau dia madi, dia warnanya apa? Bening. Kemudian teksturnya apa? Sedikit kental, agak lengket dia. Tapi tidak selengket dan sekental mani. Kemudian juga kalau madi, dia keluar tapi tidak dengan rasa letih, tidak dengan rasa lelah. Biasa saja. Berbeda dengan air mani. Kalau dia keluar biasanya diiringi dengan apa? Rasa lelah. Ya. Ya, kemudian juga kita tambahkan dari sisi baunya. Ya. Yang berbau itu mani. Jadi kalau ada yang keluar dan dia berbau, ada nanti baunya, antum pasti akan tahu, apalagi balik semua di sini. Nah, itu ada baunya. Tapi kalau madi enggak berbau dia. Paham gini? Kalau madi. Ini untuk madi dengan mani. Mani suci, madi najis. Kemudian ada namanya wadi. Wadi ini dia air yang keluar dari kemaluan itu pada akhir kencing. Dia mengikuti kencing itu berupa tetesan. Dan dia teksturnya lebih encer. Tapi dia juga menetes enggak banyak. Ya. Biasanya keluar ini di penghujung kencing seseorang. Azanillahu wa iyyakum. Biasa kalau ada yang kita rasa menetes 1, 2 atau 3 tetes, ini nih. Tapi kalau masih lancar dia, itu masih kencing itu. Tapi kalau di penghujungnya, bahkan biasa ada orang yang azakumullah, dia sudah cebok, tapi masih ada yang keluar. Ini biasanya. Ini namanya wadi. Air yang keluar mengikuti air kencing. Tapi dengan tetesan. 1, 2, 3 tetes begitu. Ini juga najis. Ya, ini juga najis. Ada orang juga biasa bilang kalau madi dengan wadi ini biasanya. Ini keluar kalau orang lagi capek sekali misalnya. Lelah sekali. Biasanya keluar. Ya. Dan ini sebenarnya, ini kalau ada yang keluar seperti ini, kita perlu cek. Jangan kita diamkan sampai basah satu celana. Ya, dicek dulu. Karena apa? Karena ini membatalkan wudu. Adapun air kencing tidak usah kita sifatkan. Karena sudah ma'ruf. Siapa yang tidak pernah kencing di sini? Pertanyaan itu. Ya, ma'ruf ya. Kemudian hadits yang pertama. Hadits dari siapa namanya? Ali ibn Abi Thalib. Ya, kesimpulan dari hadits bahwasanya Ali dahulu orangnya madza, sering keluar madinya. Madi apa tadi? Suci atau najis? Najis. Tapi dulu Ali belum tahu hukumnya. Akhirnya apa? Di setiap keluar madinya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dia mandi. Setiap keluar madinya. Padahal dia bilang apa? Dia madza, sering keluar madinya.
Berarti apa? Sering mandi junub. Akhirnya berat baginya untuk untuk mandi setiap keluar madinya. Dia mau tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malu-malu. Kenapa? Karena istrinya adalah anak dari Rasulullah. Malu. Akhirnya diperintah salah seorang sahabat, Miqdad bin al-Aswad, untuk bertanya kepada Nabi. Apa kata Nabi? 2 perintahnya. Dibersihkan bekasnya, apa saja yang tersentuh oleh itu, dan apa? Untuk orang yang ditimpa oleh itu, hendaknya dia berwudu. Syahid dari hadits bahwasanya madi adalah apa? Atau najis. Dan keluarnya madi itu hadas. Karena dia najis, wajib dibersihkan. Ya, dan karena dia hadas, mewajibkan wudu setelahnya. Dan kemarin kita sudah bedakan antara najis dan hadas. Kalau najis zatnya, kalau hadas perbuatannya. Maka jangan heran kenapa mani suci, tapi kenapa orang yang keluar maninya diwajibkan mandi. Yang mewajibkan mandi bukan zat maninya suci, tapi proses keluarnya itu. Ya. Keluarnya itu mani, itu yang mewajibkan mandi. Karena itu apa namanya? Hadas. Paham gini? Tayyib. Kemudian hadits yang kedua, dan juga di sini faedah bahwa hadat dari madi ini atau najisnya itu najis yang ringan, dan dia juga hadat yang kecil, tidak mewajibkan mandi, cukup dengan berwudu. Ya, adapun perbuatan Ali maka ini keliru. Makanya beliau SAW membenarkannya. Kemudian juga di antara faedah hadits kemarin kita sebutkan kan, kalau misalnya kita malu untuk bertanya, boleh diwakilkan oleh orang yang tidak ada malu, maksudnya apalagi namanya, orang-orang yang mungkin bisa menanyakan pertanyaannya kita. Mungkin agak berani, kan biasa ada pertanyaan yang ya antum tahu kandungannya aneh-aneh biasa, malu ditanyakan. Enggak apa-apa kita wakilkan ke orang lain yang mungkin bisa menanyakan itu. Baik, kemudian yang hadits berikutnya, hadits Abbad bin Tamim. Ya. Kesimpulannya bahwa pernah ada seorang lelaki yang dikhayalkan oleh syaitan, dikasih waswas. Ada sesuatu di dalam perutnya yang dia rasa seperti angin yang keluar. Ya, seperti angin yang keluar, diberikan waswas. Akhirnya dilaporkanlah laki-laki ini oleh para sahabat kepada Nabi SAW. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, jangan dia berpaling dari sholatnya, jangan dia batalkan sholatnya, karena apa yang dia rasakan berupa waswas, adakah keluar angin atau tidak, jangan dia batalkan. Sampai apa? Sampai dia mencium bau atau mendengar bunyi. Tapi maksudnya ini selama orang yang kentut memang ragu-ragu. Tapi kadang ada kentut yang tidak ada bunyinya, ya, tapi jarang kalau tidak ada baunya. Tapi biasa juga ada yang tidak ada baunya. Tapi kalau orang yang kentut yakin, kentut kayak ini, hendak dipakai ini. Ini untuk siapa? Yang ragu-ragu, kentut atau tidak. Tapi biasa kita kentut begini, keluar angin. Tapi sebelum dengar bunyi, sebelum cium bau. Bagaimana kalau sholat jahar? Hendak kentara. Kalau sholat sir mungkin kentara. Tapi kalau sholat jahar, antum mau sampai bagaimana besarnya suara kentutnya antum? Iya kan? Nah ini maksudnya kaidah ini dipakai untuk orang yang memang ragu-ragu, keluarkah? Tidak. Tapi kalau orang yang yakin, tidak perlu. Paham ini? Dan sebenarnya ini kaidah umum di dalam sini. Apa kaidahnya kemarin? Nah, asal dia dari sesuatu itu, ya, selama tidak ada yang memalingkannya, kita tetapkan dia di atas asalnya. Asal orang sholat suci atau tidak? Suci. Selama tidak ada yang memalingkan dari hal itu, kita tetapkan di atas asalnya. Ya, adapun kalau yang memalingkan dari asal adalah sesuatu keraguan-raguan, maka asal yang merupakan sesuatu yang diyakini tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang yakin, sesuatu yang yakin, tidak mungkin bisa dihilangkan dengan apa? Semata-mata hanya keraguan-raguan. Ya, orang sholat pasti toharoh. Di tengah sholatnya bingung, sudah maka wudu atau tidak, ragu. Yang dia yakini apa? Suci. Keraguan-raguannya apa?
berhadas. Apakah hilang kesuciannya dengan semata-mata dia ragu dia berhadas? Anda tetap di atas asalnya. Paham gini? Ada orang baru bangun tidur, ini jelas belum berwudu, tiba-tiba sholat, ragu, dia sudah berwudu atau belum? Asalnya dia apa? Berhadas atau suci? Berhadas, bangun dari tidur, pembatal wudu itu tidur. Berhadas asalnya. Yang ragu-ragu apa? Dia suci. Apakah asal yang tadi dia berhadas bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan dia suci? Anda, berarti asalnya apa dia? Berhadas. Batalkan sholatnya dia pergi wudu. Paham gini? Taib. Nah ini, dan ini berlaku untuk semuanya. Ada orang ragu-ragu, keluarkah ini madhiku atau tidak? Keluarkah ini wadi atau tidak? Kalau madi tentu jarang ada orang ragu karena harus syahwat dulu baru madi. Tapi kalau wadi bagaimana? Antum sudah kencing ini. Ya toh? Tiba-tiba antum sudah bersihkan cebok, adakumullah. Di pertengahan sholat misalnya, antum merasa keluar atau tidak ini. Ya toh? Nah, ada bagusnya antum cek. Antum cek dulu itu. Kalau antum merasa tidak basah hanya ragu-ragu saja, lanjutkan sholat. Tapi kalau antum merasa kayaknya basah celanaku ini, ya itu keluar, cek dulu. Ya kan? Kalau memang tidak, lanjutkan sholat. Tidak perlu batalkan wudu. Ya itu karena antum yang yakin apa? Yang yakin antum toharoh. Apa yang antum ragu-ragu tadi, keluar atau tidak. Paham gini? Taib. Alhamdulillah. Kita beranjak ke hadis berikutnya. Kata beliau, an Ummi Qaisin binti Mihsan al-Asadiyah annaha atat bibnin laha saghirin lam ya'kul at-ta'ama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijratih aw fi hijrih fabala ala thawbihi fada'a bima'in fanadahahu ala thawbihi walam yaghsilhu. Wa fi hadithi Aisyah radhiyallahu anha ummil mu'minin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi sabiyyin fabala ala thawbi fada'a bima'in fa'atba'ahu iyyah wa li muslimin fa'atba'ahu baulahu walam yaghsilhu. Dari Ummi Qais binti Mihsan al-Asadiyah bahwasanya beliau radhiyallahu taala anha pernah datang atau pernah membawa anak kecilnya yang laki-laki yang belum memakan makanan apapun. Maksudnya anak kecil laki-laki yang masih menyusui, belum makan makanan selain dari susu ibunya. Dia datangkan anaknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW pun mendudukkan siapa ini? Anaknya, bukan mamanya. Anaknya ke pangkuan beliau SAW. Pada saat anak kecil ini dipangku oleh Nabi SAW, bala. Anak kecil itu kencing ala thawbihi. Ya, mengencingi baju Nabi SAW. Fada'a. Nabi pun meminta bima'in, sebuah air atau setimbah air bisa. Fanadhahu ala thawbihi walam yaksilhu. Kemudian dengan air itu Nabi nadah. Nadah itu memercikkan. Memercikkan air itu ke baju beliau. Untuk apa? Membersihkan tadi kencingnya anak kecil itu. Ya kan? Dan Nabi tidak yaksil, tidak mencucinya. Ya. Syahid dari hadits bahwa air kencing dari anak kecil yang belum makan makanan apapun kecuali air susu ibunya, maka dia najis. Wajib dicuci dan harus berwudu. Tapi masalahnya cara cucinya ini bagaimana? Apakah dicuci seperti dengan najis yang lain atau tidak? Ini faedahnya di sini. Kata beliau nadhahu walam yaksilhu. Dia cuma menadah, memercikkan air dan tidak mencucinya. Ini dia.
Jadi inti pembahasan dari hadits menunjukkan bahwa kencing anak bayi, anak kecil, ya, yang belum makan makanan selain air susu ibunya, itu najis. Tapi walaupun dia najis, cara membersihkannya tidak perlu apa? Anda perlu dicuci, cukup di mana? Dipercikkan air. Wa fi hadithi Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha. Adapun di dalam hadits riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dibawakan seorang anak kecil, kemudian anak kecil itu bala ala thawbih, kencing di baju beliau. Fada abima'in fa'atba'hu iyah. Kemudian Nabi SAW memerintah atau meminta air, dan atba'ah sama, memercikkan air tersebut kepadanya. Iyah ay ila thawbihi, ke bajunya. Dan di riwayat Muslim, fa'atba'ahu baulahu walam yaksilhu, dia memercikkan air kencing itu atau air ke bekas kencing itu, dan dia tidak mencucinya. Ini syahidnya. Ya, syahid dari hadits menunjukkan bahwa kencing anak kecil itu najis. Walaupun anak kecil najis. Tapi kalau untuk anak kecil yang belum makan makanan selain air susu ibunya, maka cukup di apa? Dipercikkan air. Dan para ulama berselisih di sini. Ya, sekarang faidah. Ya. Kalau inti hadis tadi sudah lewat. Nah, ini sekarang faidah. Para ulama berselisih. Sebagian dari ulama, perselisihannya pertama tentang anak kecil ini. Kenapa? Karena para ulama ada yang membedakan anak kecil yang perempuan dengan anak kecil yang laki-laki. Ya. Ada yang mengatakan kedua kencingnya najis, tapi kalau perempuan dia dicuci, kalau laki-laki dipercikkan. Ada yang sebaliknya. Intinya para ulama berselisih 3 pendapat. Yang pertama, sebahagian ulama berpendapat bahwa anak laki-laki dan anak perempuan sama di dalam membersihkan najisnya. Ya, cukup dengan apa? Memercikkannya. Jadi anak laki-laki dan perempuan, tapi dengan syarat ya, selama dia belum memakan sesuatu apapun selain dari ASI ibunya, baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau dia kencing, ya, atau dia buang air, najis atau tidak? Najis, tapi cara membersihkannya cukup dipercikkan. Nah, ini untuk kencingnya ya. Tentunya kalau dia buang air besar harus dibersihkan, dicuci. Ini kencing ini dibahas. Nah, ini pendapat yang pertama. Ya, walaupun dalilnya datang di dalam hukum anak laki-laki, tapi dikiaskan anak perempuan kepada laki-laki, disamakan hukumnya. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kebalikannya. Ada yang berpendapat bahwa dua-duanya sama. Tidak boleh cukup dipercikkan, harus dicuci. Jadi kalau yang pertama sepakat cukup dipercikkan air. Kalau yang kedua, dia bilang sama, sepakat juga. Laki-laki perempuan tidak boleh dipercikkan, tapi harus dicuci, kebalikannya. Dan pendapat yang ketiga, ya, pendapat yang ketiga yang mengatakan kalau laki-laki dipercikkan, kalau perempuan dicuci. Dan ini yang ditunjukkan atau yang dijelaskan oleh hadits-hadits yang sahih dan sharih yang jelas. Ya kan? Dan inilah mazhab para imam. Di antara yang berpendapat dengan ini Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq, Ibn Rahawai, Al-Auza'i, Ibn Hazm, Ibn Taimiyah, dan muridnya Ibn Al-Qayyim. Dan ini juga yang dipilih oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, gurunya Syekh Utsaimin. Ya, dan banyak lagi di antara para ulama. Kenapa? Karena yang datang memang dalilnya apa? Tentang kencing anak laki-laki. Adapun kalau anak perempuan tidak ada datang dalilnya, berarti tetap di atas asalnya. Asal dari najis harus dicuci, kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Seperti ini, kalau anak laki-laki dikhususkan. Selama apa? Dia belum makan selain
susu ASI ibunya. Tapi kalau dia sudah makan bubur misalnya, biskuit anak bayi itu, itu sudah harus dicuci. Karena koidnya di sini, persyaratannya di sini, atau perintah di sini dipersyaratkan. Dipercikkan air kalau anak laki-lakinya belum makan sesuatu selain ASI. Kebalikannya, pemahaman kebalikannya, atau mafhum mukhalafanya. Kalau anak ini, walaupun dia masih kecil, tapi dia sudah makan selain daripada ASI ibunya, apakah cukup dipercikkan kencingnya? Cukup tidak? Anda harus dicuci karena hilang syaratnya. Paham ini? Ya kan? Dan kaidah syariat itu al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Hukum itu berputar di atas ilahnya, sebabnya, ada dan tiadanya hukum itu. Maksudnya, hukum memercikkan kencing bayi dalam membersihkannya, apa ilahnya, apa syaratnya? Kalau anak bayi itu apa? Belum makan selain susu ibunya. Tapi ini kalau hilang syaratnya, apakah hukumnya masih ada? Tidak, hilang juga. Paham ini? Tayyib. Dan di antara faidah, selain dari faidah fikih dalam hadits ini, di sini menunjukkan bahwa bolehnya tabarruk, tapi di masa Nabi. Ingat, di masa Nabi, bukan di zaman sekarang. Nah, dulu di masa Nabi, waktu Nabi masih hidup, para sahabat bertabarruk, mengambil berkah dari Nabi SAW. Ini buktinya. Karena dikisahkan anaknya ini, Ummu Qais binti Mihsan al-Asadiyah, dia dulu masih umur anaknya ya, masih dalam usia menyusui. Tapi subhanallah anaknya tidak mau menyusui. Tidak mau. Setiap disusui muntah. Padahal masih dalam usia menyusui. Akhirnya apa? Ibunya dia bawa kepada Nabi SAW. Guna apa? Guna didoakan. Ya, mungkin dengan sebab Nabi SAW anaknya bisa sembuh. Nah, ini bentuk apa? Dahulu para sahabat itu mengambil berkah dari Nabi SAW. Menjadikan doa Nabi SAW menjadi wasilah. Tapi apa? Di zaman Nabi. Kenapa? Karena memang Nabi diizinkan untuk itu. Beda sekarang. Wali fulan. Ya, wali fulan. Padahal tidak pakai baju. Apa itu? Ya kan? Ini tidak berlaku sekarang. Ini di masa Nabi. Nabi dulu ludahnya wangi. Diambil oleh para sahabat jadi wangian. Diriwayatkan itu ludahnya Nabi. Sekarang ludahnya orang hijau-hijau tomi poing. Balas sih mau. Busuk nah itu. Ya, ini untuk Nabi, bukan untuk kita sekarang. Ya, ini untuk Nabi. Cukup untuk menjelaskan kepada kita kemuliaan Nabi SAW dan bagaimana Allah membedakan, mengistimewakan Nabi kita dengan hamba-hambanya yang lainnya. Ya, dengan hamba-hamba yang lainnya. Masya Allah. Makanya ada kisah Musailamah al-Kadzab. Musailamah itu kan dia mengaku Nabi. Pernah suatu ketika dia mendengar berita ada sumur yang kering, ya kan? Kemudian sumur kering ini didoakan oleh Nabi dan diludahi kalau saya tidak salah oleh Nabi SAW. Setelah itu sumurnya menjadi subur. Musailamah al-Kadzab dia dengar ini. Tidak mau kalah. Kan dia kan mengaku Nabi. Dia cari sumur yang kering. Dia ludahi, tambah kering. Kemudian dia dengar lagi. Ada anak kecil, ini kan, tidak tumbuh rambutnya. Dibawa kepada Nabi SAW. Nabi SAW apa? Cukup dengan mengusap kepala anak kecil, Masya Allah. Biiznillah, dengan izin Allah tumbuh rambutnya. Musailamah gatal lagi. Gatal Musailamah. Tidak mau kalah. Akhirnya didatangkan anak kecil. Tidak tumbuh rambutnya. Diusap Musailamah. Botak seumur hidup. Tidak tumbuh rambutnya. Nah ini. Di zaman Nabi saja masih hidup. Ada orang mau contoh mukjizatnya Nabi. Tidak mampu. Apalagi zaman sekarang. Wali tidak pakai baju merokok. Apa itu? Mau bikin mukjizat. Karoma katanya. Tidak masuk akal. Bodoh-bodoh. Ya. Nah ini karoma untuk Nabi. Nabi. Kita siapa? Ya. Awas jadi Musailamah. Musailamah. Hancur betul itu orang. Penyihir itu Musailamah. Tapi dia mau jadi Nabi juga. Mengaku Nabi. La haula wa la quwwata illa billah.
Baik. Ya, ini cukup untuk hadits ini. Hadits berikutnya. Paham gini? Ada yang belum paham angkat tangan. Hah, apa yang kita tidak pahami? Hmm. Hmm. Intinya susu ini susu. Susu. Yang penting bukan kopi susu dia minum. Mau SGM, mau apa, susu. Susu. Sama. Najis ya, sepakat. Bedakan ini. Kita tidak mengatakan kencing anak bayi bukan najis. Najis. Tapi yang dijadikan faedah di sini cara membersihkannya. Kalau anak kecilnya belum makan sesuatu selain air susu, maka cara membersihkannya bukan najis tidaknya. Najisnya pasti najis. Mau dia makan hanya susu atau selain susu, najis. Tapi yang membedakan cara cucinya. Kalau dia belum makan selain susu ibunya atau susu apapun, cara membersihkannya apa? Dipercikkan. Kalau dia sudah makan selain susu, cara membersihkannya dicuci. Jadi bukan masalah najis atau tidaknya. Najis. Iya. Paham ya ini? Ya Allah. Iya, susu. Susu. Kan apa kata beliau di sini? Lam yakulit to'ama, yang tidak belum makan sesuatu. Maksudnya apa? Dia masih minum susu saja, belum bisa makan sesuatu. Iya, iya, iya. Ini juga nanti disebutkan hikmahnya, diantaranya kalau seorang anak bayi itu kalau sudah makan sesuatu berubah jenis kotorannya menjadi lebih pekat, lebih bau, lebih kotor lagi dibandingkan sebelum dia makan sesuatu. Itu hikmahnya diantaranya. Ya, ya kan? Tapi di luar kan daripada itu, ini ta'budiyah, perintah. Paham gini? Ada yang belum paham? Hah, kencing saja. Hati-hati, antum misalnya buang air besar, mencret mie antum kasih. Lihat lafadznya, lafadz hadis itu dipelajari. Dibilang di sini bala, kencing, tidak dibilang gaid, bilang bala. Hah, yang belum paham dari sana? Hmm? Iya, tetap. Kan yang dibahas di sini apa? Cara membersihkannya. Kalau najisnya tetap najis. Nah, najis itu bagaimanapun cara membersihkannya tetap mewajibkan wudu. Paham gini? Eh. Ada lagi? Hah? Sebenarnya enggak, maksudnya itu mewajibkan wudu. Itu bukan wajib. Maksudnya kalau kita mau sholat misalnya, maka wajib wudu. Karena sudah batal wudu tak. Paham gitu? Jadi bukan dibilang wajib setelahnya langsung. Enggak. Paham ji? Ya kalau kita mau sholat atau kita mau melakukan suatu ibadah dengan wudu. Hah? Hah? Dipercikkan saja. Cukup. Antum ambil air, sudah selesai. Kalau antum mau cuci tidak ada larangan. Nih, tapi cukup. Ini kadar cukupnya. Cukup dengan antum percikkan sudah selesai. Ya, kita lanjut nanti kita ambil hadis setelahnya. Hadis berikutnya, An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, jaa Arabiyyu aw Arabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid. Fazajarahu an-nasu fanahahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada baulahu yarhamukallah. Falamma qada baulahu amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidanubin min ma'in fa uhriqa alaihi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia pernah berkata, pernah ada seorang A'rabi. A'rabi ini orang yang tinggal di kampung pedalaman. Ya, kalau kita di Indonesia itu yang pakai koteka, belum pakai celana, itu. Itu A'rabi itu. Kampung. Oh, pedalaman. Ya. Pernah ada seorang A'rabi, orang pedalaman, ya, yang kencing di masjid. Ya. Bersamaan dengan itu pada waktu itu ada para sahabat dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam
masjid yang menyaksikan hal tersebut. Dia kencing fi ta'ifatil masjid, di salah satu sudut dari sudut-sudut masjid. Dia kencing di situ. Fazajarahun nas. Manusia pada saat itu, yakni para sahabat, menzajarnya. Apa kalau zajar ya? Menghardiknya. Oh, kerennya bahasanya tuh. Wah, terjemahan, Masya Allah. Betul. Dia menghardik. Apa bahasanya kalau menghardik ya? Pokoknya dia marah begitu. Ya, dia garam. Asin itu kalau garam. Geram. Garam. Asin kalau garam. Baik. Pokoknya kasih keluar semua jurusnya antum. Intimidasi, garam, gula, kopi. Intinya para sahabat marah. Ya, para sahabat marah. Kemudian Nabi SAW nahahum, melarang mereka. Melarang siapa ini? Para sahabat yang marah terhadap orang A'rabi ini. Falamma qada baulahu, tatkala A'rabi ini telah selesai dari kencingnya, amara Nabi SAW bidanubi mimma. Nabi memerintahkan untuk mengambilkan untuknya apa? Dhanub. Telah berlalu ini dhanub di bab wudu. Apa ini dhanub? Bejana yang berisi air. Fa'uhriqa alai. Kemudian Nabi memerintahkan untuk menyiram bekas kencingnya. Masya Allah. Syahid dalam hadits ini juga menunjukkan bahwa kencing adalah najis yang wajib dicuci dan dibersihkan dan mengharuskan wudhu setelahnya. Ini sama dengan bab atau hadits sebelumnya. Hanya saja di sini faidah baru. Bagaimana modelnya kalau orang kencing di tanah? Tanah ya, bukan tehel. Bedakan tanah dengan tehel. Antum tahu tehel? Ubin. Ini tanah. Kalau ada orang kencing di tanah, kencingnya najis. Tapi sekarang cara membersihkan kencing itu yang di tanah tadi. Ini syahidnya. Kata beliau di sini, Nabi memerintahkan setelah A'rabi kencing, Nabi merintahkan untuk mengambil air dan menyiram kencingnya. Mungkin sebagian kita berpikir, kalau disiram berarti tidak hilang kencingnya karena tanah ini. Gitu? Sampai mungkin sebagian kita ada berpikir, kenapa tidak dipindahkan tanahnya? Karena jangan sampai dia meresap ke tanah. Ini di sini faedahnya. Ternyata kalau dia di tanah cukup disiram saja, dialirkan air saja. Tidak perlu sampai air itu membawa kencing itu jauh, tidak. Cukup disiram saja bekas kencingnya. Kenapa? Karena kalau sudah disiram itu airnya menyerap ke dalam. Tidak perlu kita angkat tanahnya baru kasih pindah. Tidak. Cukup disiram saja. Paham gini? Ya, paham ya? Baik. Beda kalau ditehel ya. Karena kalau tehel dia tidak menyerap. Jangan kalian pikir kalau ditehel tidak masalah. Tidak. Kalau ditehel karena dia tidak menyerap. Beda kalau tanah, dia menyerap ke bawah. Maka cukup antum siram saja itu sudah cukup. Tidak mesti antum pel, kasih pewangi, tidak. Ya, cukup dengan kita siram. Ini faedahnya. Ini inti dari hadits. Paham gini? Ada yang belum paham angkat tangan. Alhamdulillah. Adapun faedah yang lainnya. Yang pertama menunjukkan bahwa bagaimana seorang yang A'rabi, jauh dari pemukiman warga, jauh dari perkotaan, jauh dari segalanya, itu memang sifat mereka itu keras dan jahil, tidak berilmu. Ya begitu. Menunjukkan akan kerasnya dan jahilnya orang-orang apa? Orang-orang pedalaman. Ya, makanya wajar tatkala ada orang pedalaman yang mungkin tiba-tiba melakukan sesuatu yang menyelisihi syariat, jangan langsung kita marahi. Karena kita yang berilmu tidak seperti dengan mereka. Ya, mereka juga yang tidak berilmu tidak seperti dengan kita. Ya, yang sudah belajar tidak seperti. Jadi jangan hukumi seseorang itu sama dengan kita. Ya, apalagi dia orang yang seperti ini. Lihat akhlaknya Nabi SAW. Ya kan? Nah, bagaimana Nabi SAW tidak langsung memarahi. Ya, tapi Nabi membiarkan. Kemudian juga di sini subhanallah terlihat adab Nabi SAW, akhlak
Nabi SAW yang begitu lemah lembut kepada siapa? Kepada manusia. Ya, karena apa kata Nabi SAW? Apa lagi kata Nabi SAW? Tunggu dulu. Bukan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Afwan. Yang rahmatan lil alamin. Apa kata Allah? Bukan. Atau hadis itu ya? Saya lupa. La ilaha illallah. Kenapa saya lupa sekali? Bukan. Hah? Wa arsalnaka apa? Wa ma arsalnaka illa. Itu kata Allah. Itu ayat kan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali aku utus engkau menjadi apa? Rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam semesta. Baik. Ini menunjukkan di antara rahmat beliau, kasih sayang beliau. Beliau berlemah lembut kepada manusia seluruhnya. Mau dia berilmu, tidak berilmu, ya kan? Ini sebagian ikhwah, Masya Allah. Kan dia sudah belajar, dia hanya lemah lembut sama apa? Para temannya, Ji. Sama-sama penuntut ilmu. Anda. Justru orang yang lebih utama kita lemah lembuti siapa? Orang-orang yang tidak berilmu. Kenapa? Dalam kita mendakwai mereka, kalau kita keras dari awal dakwah, mereka akan lari. Kemudian yang kedua, untuk apa kita kerasi orang yang belum pernah mendengarkan ilmu? Ya. Seperti Arabi ini. Pada saat sahabat sudah mau memarahi, zajarnya, Nabi larang. Kenapa? Karena Nabi tahu. Nabi tahu bahwa orang ini Badiah, Arabi, dari kampung, belum pernah belajar. Beda halnya, andai kata yang kencing ini sahabat. Beda. Ya, jadi di sini juga kita ditunjukkan kepada kita bahwa setiap ucapan itu ada tempatnya. Dan ini ucapan para ulama, dinukil dari ulama-ulama salaf. Apa kata mereka? Likulli maqamin maqal. Setiap tempat atau ucapan itu ada tempat-tempatnya. Kapan kita harus keras, kapan kita harus berdakwah dengan suara yang tinggi, kapan kita harus lemah lembut. Itu. Kemudian di sini juga terdapat kaidah yang Masya Allah. Lihat bagaimana Nabi membiarkan orang ini kencing sampai selesai kencingnya. Kata para ulama, kenapa Nabi lakukan ini? Karena Nabi khawatir. Jangan sampai kalau kita tegur pada saat dia kencing, kencingnya akan bersebaran. Terhambur kemana-mana. Paham ini? Akhirnya tadi yang seharusnya najis itu hanya pada satu tempat, karena kita tegur, dia lari, akhirnya najisnya bertebaran. Kaidah di sini, dia bilang bunyinya itu irtikab, apalagi namanya, daf'u al-mafsadatil kubra bis-sugra. Menghindari mafsadat yang besar walaupun harus dengan terjatuh ke dalam mafsadat yang kecil. Kalau kita lihat kencingnya Arabi di sini, mafsadat atau tidak? Mafsadah. Najis. Tapi Nabi rela, Nabi biarkan mafsadah yang kecil itu terjadi daripada kalau kita hilangkan mafsadah yang kecil tadi sehingga mafsadah besar akan terjadi. Apa itu? Kalau kita larang, najis yang harusnya di satu tempat menjadi bertebaran, menjadi lebih besar mafsadatnya. Di sini. Kalau kita dihadapkan oleh dua mafsadat, ada yang kecil, ada yang besar, tidak bisa kita hindari, harus kita pilih salah satunya. Maka kita pilih yang paling ringannya. Ini juga kaidah yang lain. Ya. Intasadamat adadul mafasid yuqaddamul adna minal mafasid. Kalau berkumpul dua mafsadah, yang dua mafsadah ini tidak bisa antum hindari dua-duanya. Imma antum pilih salah satunya atau antum lakukan dua-duanya. Tidak bisa antum hindari dua-duanya. Kata para ulama, kalau berkumpul dua mafsadah, diambil yang paling ringannya. Ini kan? Ini. Kalau dia tegur, mafsadah. Dia biarkan, mafsadah juga.
Apa yang mana yang paling ringan? Yang mana yang paling ringan? Kalau dia biarkan. Kenapa? Karena mafsadahnya kecil. Kencingnya, najisnya cuma ada pada satu tempat. Kalau dia tegur, oh bertebaran kencingnya. Paham gini? Tayyib. Masya Allah, cukup hadith ini. Kita ambil satu hadith lagi. Kenapa santri kumpul-kumpulin? Dari apa? Dari acara? Hah? Enggak, ini santri-santri yang belakang. Ada anu kah? Pekerjaan? Dari? Hah? Oh, jam berapa? Oh, enggak apa-apa. Kita ada musobat. Taib, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.